Malah bagus, koran Kompas memperjelas posisinya oleh Asyari Usman. Pembina DPP ABRI 1. Saya setuju koran Kompas memasang foto yang tak relevan dengan judul dan isi. Dalam laporan berita, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, Pemret Budiman Tanurejo memasang foto Anies Baswedan yang sedang berada di kantor KPK. Gubernur DKI itu, pada tanggal 7 September diperiksa oleh lembaga anti korupsi ini terkait dugaan korupsi dana Formula E. Mengapa saya setuju? Karena itu berarti Kompas tidak munafik. Dalam bahasa lain, koran ini konsisten. Mereka, untuk kesekian kalinya, menegaskan kembali posisinya, yaitu anti-Islam, benci Islam. Kompas memperjelas misi dan keinginan mereka. Ini malah bagus, tidak abu-abu, begitulah seharusnya. Lewat artikel dengan foto tak wajar itu, Kompas ingin menyampaikan pesan terselubung bahwa Anies adalah contoh orang korup, meskipun belum terbukti. Terus, untuk apa Kompas melakukan ini? Ya, itu tadi, konsisten dalam sikapnya membenci Islam, umat Islam, terutama Islam politik. Orang langsung tahu bahwa Kompas selalu seperti itu. Anies dianggap sebagai salah satu ikon Islam politik, dia didukung oleh umat Islam, dan dia punya peluang untuk menjadi presiden lewat Pilpres 2024. Karena peluang itu sangat besar, Kompas merasa perlu menyudutkan Anies dengan segala cara, termasuk cara halus yang diboncengkan di artikel yang foto ilustrasinya tak nyambung. Itu, targetnya, Anies jangan sampai menjadi presiden. Sebetulnya, Kompas tak suka Islam itu sudah ada sejak kemunculannya. Mereka memang membawa misi itu. Kalau Anda mau mengamati pemberitaan mereka tentang hal-hal yang bisa memberatkan atau memojokkan umat, pasti Anda akan temukan misi yang dimaksud. Biasanya Kompas gaspol dalam pemberitaan, artikel, DLSB. Sebagai contoh, Kompas akan menurunkan liputan dari berbagai angle, kalau itu tentang penangkapan terduga teroris, tentang radikalisme, intoleransi, Islam liberal, ada juga soal guru-guru pesantren yang melakukan pencabulan yang diturunkan sebagai berita besar. Ada yang salah? Tentu tidak ada. Kompas boleh-boleh saja tak suka Islam, itu hak mereka. Yang mungkin salah adalah fairness mereka. Publik merasa Kompas tidak adil, tidak fair. Orang-orang Kompas sekarang ini melihat Anies sebagai musuh yang harus dicegah dan dihadang agar tidak bisa ikut Pilpres 2024. Jadi, tak heran kalau artikel, korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa, mereka gunakan secara halus untuk menggiring opini publik bahwa Anies adalah koruptor. Publik marah. Mereka mampu membaca tujuan Kompas. Karena itu mereka menyerbu kolom komentar koran ini dan akun-akun resmi media sosial Kompas. Inilah yang saya sebut bagus, bahwa Kompas tidak menyembunyikan ketidaksukaannya kepada Islam, umat Islam. Mereka juga tidak sembunyikan ketidaksukaan pada Anies yang dijadikan idola capres oleh umat Islam. Kompas memang kerepotan. Mereka tidak menemukan aspek yang paling seksi untuk disematkan ke Anies. Mau disebut radikal, tak jalan. Mau disebut intoleran, tidak terbukti. Mau disebut partisan, sepenuhnya tak berdasar. Akhirnya, orang-orang Kompas mencoba stigma korupsi untuk Anies. Lumayan, ada pemanggilan dan pemeriksaan KPK. Sekali lagi, yang dilakukan Kompas itu sangat bagus. Semua orang tahu afiliasi politik Kompas. Publik tidak perlu susah-susah mencari koordinat politik koran itu. Selama ini masyarakat hanya tahu koordinat fisiknya saja. Sekarang, koordinat politik dan koordinat fisik Kompas sudah terintegrasi di peta Islamofobia Indonesia. Sehingga, nantinya kalau ada yang perlu memberikan masukan kepada Kompas, bisa datang langsung ke alamat mereka,
tanggal 9 September tahun 2022. Jurnalis, pemerhati sosial politik, mari sebarluaskan COPAS yang aktual ini, pastikan Kompas, Komando Pastor, ikut maunya Vatikan.